Sujud Kang. Lihat, ini masih belum mau diajak sujud. Kemungkinan besar masih ada gangguannya. Ya, masih ada jin-jin yang dalam tubuhnya yang menolak untuk diajak sujud. Kemungkinan besar jin kafir. Ridho terus dituntun untuk bersujud sambil membaca syahadat. Namun ternyata ia sulit sekali untuk melakukan sujud. Kemungkinan jin kafir ini masih bertahan di dalam tubuhnya. Ada yang unik, dia bisa baca asyhadu alla ilaha illallah, tapi ketika baca asyhadu anna Muhammad, Rasulullahnya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah Ruqyah. Sihir merupakan permainan setan, dan barang siapa yang lebih dekat dengan setan maka akan dijauhkan dari cahaya Allah Ta'ala. Maka semoga kita semua senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Masalah percintaan antar manusia tak pernah habis tertelan waktu. Dengan semakin berkembangnya zaman, nafsu syahwat semakin merajalela melalui tontonan maupun media lainnya. Seringkali seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan karena sebab-sebab tertentu, begitu pula sebaliknya. Dalam urusan percintaan inilah manusia seringkali dibutakan oleh hawa nafsu, sehingga menghalalkan segala cara untuk merebut hati seseorang yang dicintainya. Salah satu jalan pintas yang ditempuh adalah dengan pergi ke tukang sihir, lalu mereka menyampaikan keinginannya. Meski sesungguhnya meminta pertolongan kepada dukun atau tukang sihir jelas-jelas merusak akidah dan menjerumuskan umat manusia pada kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat penangkal dan guna-guna adalah kemusyrikan. Hadits riwayat Ahmad. Sihir mahabbah atau yang biasa dikenal dengan sebutan pelet digunakan untuk membuat seseorang mencintai dan bertekuk lutut pada yang mengirimkan sihir ini, baik melalui amalan tertentu atau dengan bantuan dukun. Keduanya sama-sama melibatkan campur tangan jin. Amanah bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita diajarkan dalam syariat Islam untuk beriman kepada takdir. Baik itu takdir yang baik menurut kita, ataupun takdir yang buruk menurut kita. Kedua-duanya mengandung hikmah yang besar dari Allah. Kisah berikut mengisahkan perjuangan seorang perempuan yang terkena sihir pelet, sehingga dia suka kepada yang menyihirnya. Namun, justru ketika dia mulai suka karena pengaruh peletnya, laki-laki ini pergi. Tantangannya adalah dia harus bisa sembuh dari sihirnya dan dia harus bisa move on dari gangguan batinnya. Barakallahu fikum. Seorang perempuan bernama Mutia ini telah bertahun-tahun terkena sihir mahabbah dari seorang lelaki yang begitu menginginkannya. Tanpa ia sadari, tiba-tiba ia merasakan gejala seperti terus-menerus memikirkan lelaki tersebut, hingga tengah malam pun sangat ingin menemuinya.
Jadi ada beberapa kasus nanti ketika di luaran sana mengalami hal demikian, kita harus wajib waspada. Apakah rasa cinta yang berlebih, pengen ketemu orang yang tidak kita kenal sebelumnya bahkan, atau yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa kangennya, luar biasa pengen ketemu, sehingga pada saat kita mau ketemu tengah malam pun dia pengennya keluar rumah. Malang nasib gadis ini. Setelah ia terjerat dalam rasa cinta yang berlebih, laki-laki tersebut justru meninggalkannya dan menikahi wanita lain. Namun, karena pengaruh sihir yang begitu kuat, Mutia masih tetap menyimpan rasa cintanya untuk sang lelaki. Akhirnya, sang lelaki pun kembali mengirim sihir lain bernama sihir maril atau sihir penyakit. Tujuannya adalah untuk membunuh perempuan ini. Sejak saat itu Mutia mengalami gangguan-gangguan seperti sering sakit di dada dan kepalanya. Perasaan kehilangan konsentrasi, melamun ketika menyeberang di jalan raya yang mengakibatkan dirinya tak jarang tertabrak kendaraan yang melintas. Selain itu, seringkali muncul bisikan-bisikan gaib dari dalam hatinya. Anak ini termasuk bisikannya termasuk yang ekstrim. Dia ada yang berbicara sangat jelas di dalam dadanya, sehingga menjelek-jelekan Allah ketika sedang sholat. Kemudian selalu memerintahkan bunuh diri itu nikmat. Subhanallah, betapa jahatnya setan mengganggu tubuh dan pikiran Mutia, hingga ia berkali-kali ingin melakukan tindakan bunuh diri. Padahal Allah sangat melarang tindakan ini karena kehidupan adalah karunia. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 29. Perjuangan Mutia untuk sembuh dari jeratan sihir mahabbah dan sihir ini begitu panjang. Ia telah lebih dari 1 tahun menjalani terapi ruqyah syar'iyyah sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu demi satu jin dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Namun karena kondisi psikis yang sangat lemah, jin kembali mengambil kendali atas raganya. Kondisi fisiknya menjadi sangat lemah. Begitu mendengar lantunan ayat suci, tiba-tiba ia pingsan. Karena kondisi psikisnya ini sangat lemah, jiwanya sangat lemah anak ini, sehingga ketika sihir ini masih ada, dia dominan sihirnya. Ditambah lagi dengan efek psikisnya yang sangat lemah, jadi efek ke fisiknya pun sangat drop dia. Jadi ngobrol-ngobrol sebentar pusing, kadang pingsan, apalagi kalau udah yang berkaitan dengan bahasan-bahasan yang dikaitkan dengan ruqyah. Dalam menangani kasus pasien ruqyah yang kondisi psikisnya sangat lemah, biasanya para peruqyah terlebih dahulu memberikan tausiah kepada pasien untuk menguatkan psikisnya, memberikan rasa percaya diri untuk dapat melawan kekuatan sihir yang menyerang. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami Allah berkata, janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamulah yang paling unggul, menang. Al-Quran Surah Toha ayat 67 hingga 68. Ruqyah tidak semata-mata bergantung pada peran peruqyah untuk mengeluarkan jin-jin yang ada di dalam tubuh, namun juga memerlukan kerjasama pasien untuk memerangi serangan-serangan jin. Apabila kita menyerah, maka jin akan mudah bersembunyi dalam tubuh dan sangat sulit dibinasakan. Beberapa titik tubuh yang biasa dihinggapi jin adalah ulu hati, kedua ketiak, dan kepala. Pada sihir mahabbah, kedua pangkal paha adalah titik utama bersarangnya bangsa jin. Ayo, panggil Allah, Allahu Akbar, tolong kunciri Allah. Allahu Akbar, ayo serang Allah, apa?
Nampaknya sang dukun terus-menerus mengirimkan serangan selama Mutia menjalani ruqyah. Melalui jin, dukun berteriak-teriak, berkata bahwa tak akan berhenti menyiksanya sebelum ia mati. Siapa kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Sihir Mahabah. Sihir Mahabah. Sihir Mahabah. Sihir Mahabah. Seringkali dalam meruqyah, apalagi yang pasien-pasien kena sihir berat, ya, yang disantet misalnya, dukun-dukun ini mengirimkan jin-jin pengintai yang memonitor si pasien. Ketika si pasien berobat, seringkali dukunnya langsung saat itu juga mengirim pasukan-pasukannya. Nah ini, saya berdoa kepada Allah agar Allah melindungi seluruh peruqyah, keluarga para peruqyah dan pasien-pasiennya sehingga bisa menyelamatkan mereka yang dizolimi oleh para dukun-dukun. Untuk benar-benar menyembuhkan seseorang dari gangguan jin atau sihir, dibutuhkan terapi ruqyah secara bertahap. Ruqyah merupakan sunnah Rasul yang sangat mudah. Siapapun dapat meruqyah. Dimulai dari ruqyah mandiri, selama ayat-ayat yang dibaca murni berasal dari Al-Quran. Tapi luar biasa sampai saat ini beliau berkerudung sangat besar kalau menurut kami, sangat syar'i lah insya Allah. Ini adalah proses untuk perbaikan, untuk terapi itu adalah proses. Jadi manakala penyakitnya belum diangkat, minimal ada sesuatu hidayah yang didapatkan dalam diri anak ini. Sihir mahabbah, orang mengenalnya dengan sihir pelet. Beberapa tips yang bisa kami berikan agar Anda tidak terkena pelet, agar istri Anda sendiri, orang tua, ataupun anak-anak Anda, atau siapapun yang Anda cintai agar tidak terkena sihir pelet. Pertama adalah jangan bersolek, dilarang tabarruj, ya, jangan berlebihan, biasa aja. Kemudian jangan atau sedikit mungkin menyebar foto-fotonya di sosial media, apalagi foto-foto yang sedang berdandan, yang gaya-gaya kecentilan. Ini hati-hati sekali, karena foto-foto itu jadi media, menyantet, memelet, ini bahaya. Ya. Kemudian hati-hati berbicara. Kalau ada laki-laki yang suka kepada Anda, ya, misalnya Anda nggak suka, ngomongnya yang baik, yang sopan, jangan sampai menyakitkan. Kemudian perbanyak zikir pagi petang, perbanyak baca Al-Quran. Keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, dan lakukan doa-doa yang lain. Kisah berikutnya adalah tentang seorang pemuda yang di dalam tubuhnya berdiam jin perempuan. Jin ini mengaku diwariskan turun-temurun oleh kakek pemuda ini untuk memberikan penjagaan kepadanya. Pemirsa, seringkali jin dalam tipu muslihatnya mengaku-ngaku jin baik yang ditugaskan untuk melindungi. Padahal kenyataannya jin-jin ini justru menguasai tubuh manusia, merusak tauhidnya, dan seringkali mengganggu kondisi fisiknya. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 40. Yang terjadi pada Ridho, jin perempuan ini seringkali mengendalikan pikirannya, membuat ia berperilaku seolah-olah seperti perempuan. Jadi yang saya tidak mood duduk bete, padahal nggak ada masalah apa, misalnya lagi rame-rame sama teman duduk, langsung aja. Tak hanya perubahan emosi secara mendadak, ketika dalam pengaruh jin, Ridho merasa ada perasaan yang muncul di dalam hatinya untuk menyukai temannya sesama laki-laki. Gangguan-gangguan seperti ini seringkali ia rasakan ketika ia sedang bersama dengan teman-temannya. Tanpa sebab yang jelas, Ridho yang semula biasa saja mendadak timbul keinginan untuk mendekati teman sesama jenisnya tersebut. Lihatnya pas biasa sama teman, pas udah itu dia kalau nggak saya
dia bikin ulah ketika misalnya apa, tapi bisa jadi ketika nanti saya berubah mood, oh ini ujuk-ujuk kayak gimana, kalau suka gimana, mas saya nggak mau, tetap nolak, kayak gitu aja. Ketika seseorang kena gangguan jin, emosi si jin juga bisa mempengaruhi kondisi orang yang kena gangguan. Misalnya jinnya perempuan dan orang yang kena gangguannya adalah laki-laki. Kemudian jin perempuannya suka dengan laki-laki. Ini seakan-akan membuat orang laki-laki ini suka sesama jenis. Padahal karena memang jinnya yang perempuan ini suka dengan laki-laki tersebut. Merasa terganggu dengan keberadaan jin di dalam tubuhnya, Ridho pun memutuskan mencoba teknik pengobatan ruqyah syar'iyyah. Untuk pasien yang baru pertama kali di ruqyah, Ridho menunjukkan reaksi yang cukup keras. Dengan menggunakan teknik spot, para peruqyah menekan titik di sekitar perut bagian bawah sambil membacakan ayat Al-Quran. Ridho pun berteriak seperti kesakitan. Padahal teknik penekanan tidak dilakukan terlalu keras. Ketika diajak mengucap syahadat, Ridho menolak. Ia justru berteriak meronta-ronta. Ketika metode dakwah tak mampu menembus sifat keras kepala jin, dapat dilakukan metode meruqyah menggunakan perantara madu. Seperti diisyaratkan dalam Al-Quran, madu dapat dijadikan minuman, sekaligus juga dapat dijadikan obat untuk umat manusia. Sebagaimana tertulis dalam surah An-Nahl ayat 69. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Setelah meminum madu, proses ruqyah dilanjutkan dan Ridho dituntun untuk bersujud sambil membaca syahadat. Namun ternyata ia sulit sekali untuk melakukan sujud. Kemungkinan jin kafir ini masih bertahan di dalam tubuhnya. Ayo sujud. Tuh yang ini, salah ini. Salah. Lebar. Ada yang unik, dia bisa baca asyhadu alla ilaha illallah, tapi ketika baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah-nya nggak bisa. Nah ini mungkin ada amalan-amalan yang nggak sesuai sunnah. Jin kafir tak tahan ketika di telinga laki-laki ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ia pun berteriak kepanasan. Ayat-ayat Al-Quran telah membakar tubuh jin. Masya Allah, jin-jin yang bertahun-tahun mendiami tubuh pemuda ini satu persatu takluk setelah dibacakan ayat suci Al-Quran. Atas izin Allah, sebagian jin dapat dikeluarkan. Alhamdulillah bisa sujud, tapi dari wajahnya kami masih ragu ya. Kadang-kadang mereka juga bisa bohong. Pura-pura sujud itu masih bisa. Tapi kalau dari wajahnya belum ya kan? Untuk menyembuhkan penyakit akibat gangguan jin, ruqyah mandiri dapat dilakukan beberapa kali secara mandiri hingga raga kita benar-benar terbebas dari pengaruh jin. Yang terpenting adalah untuk selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kesembuhan hanyalah berasal darinya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, akan turun kepada mereka para malaikat seraya mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30.
Pemirsa Khazanah, demikianlah sedikit kisah perjuangan umat melakukan ruqyah syar'iyyah untuk terlepas dari gangguan setan. Marilah kita mempraktekkan ruqyah syar'iyyah, karena ruqyah adalah doa, dan ruqyah amat mudah dilakukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.